Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk kuliah hari ini melanjutkan kemarin. Kemarin kalau nggak salah kita sudah bisa untuk menganalisis ya, seingat saya ya. Di ini nah, kelihatan ya. Ini kita kemarin juga sudah bisa menganalisis apa gitu ya. Ini kan dari sini sebenarnya kalian dengan mudah bisa menentukan suatu sumber kimianya. Artinya sebenarnya ini posisinya apa dan sebagainya itu sudah kelihatan gitu. Oke, ini yang yang berkaitan dengan analisis. Sebenarnya hal ini sudah kita bicarakan kemarin. Biar menghemat waktu, kita mulai untuk yang kedua. Apa kelihatan? Sudah ya? Kelihatan jelas ya? Halo, apa kelihatan? Kelihatannya ini toh? Ini kelihatan ya? Iya, komplit kan? Satu lembar aja kan? Halo? Oh, kalau nggak bisa ternyata ya? Oke. Slideshow nggak bisa ya? Ini satu aja ya, satu besar ya, slideshow ya, ini ya, betul ya? Begitu. Nggak bisa ya kalau ini, kalau Jimit dia nih ya. Oke deh, kalau gitu seadanya. Oke, sekarang udah kelihatan sekarang? Oke ya, kita mulai pelan-pelan aja ya. Nah, kemarin kalau nggak salah kita sudah mempelajari tentang bagaimana analisisnya. Jadi apa aja yang Anda dapat, salah satunya adalah nilai pergeseran kimia, berhubungan dengan berapa ppm, mana itu adalah tanpa satuan, yang merupakan sebagai per sejuta. Di situ kita bisa melihat posisinya proton atau karbon terhadap fungsinya dalam ini, misalkan oksigen atau nitrogen atau misalkan elektronegatif misalkan. Kemudian mungkin kemarin yang sedikit disinggung adalah kenapa di dalam puncak itu muncul adanya ada nilai 3H. Nah, kalau Anda perhatikan sebenarnya dia itu merupakan integrasi. Puncak integrasi itu adalah luasan dari puncak-puncak dari gugus-gugus proton tersebut. Nah, luasan itu ditentukan dengan integrasi itu atau luasannya integrasi itu, dan mencerminkan jumlah proton. Misalkan integrasinya tinggi, ini rendah dan sebagainya, terus kemudian dibandingkan. Nah, dibandingkan itu berapa perbandingannya? Misalkan ini 20, 40, 60, 60. Berarti kan kalau dibagi 20 kan ini 1, 2, 3. Berarti ini ada 3 proton, ini 2 proton, ini 1 proton. Sehingga di dalam kuis kemarin hanya disebutkan 2H, 3H itu hasil dari perbandingan integrasi tersebut. Yang ketiga adalah multiplisitas puncak. Multiplisitas itu seperti berapa rumput gitu, cara bodohnya aja ya. Situ ada singlet, duplet, triplet, kuartet, quintet, sextet, heptet, oktet dan seterusnya. Tetapi setelah 5 atau setelah 4 biasanya kita sebut aja multiplet gitu. Kemudian yang berikutnya adalah konstan coupling. Nah, konstan coupling ini hubungan antara atom-atom H. Jadi misalkan kemarin yang ada pertanyaan, kalau kalian ingat,
Pak, bagaimana kita tahu ini punya tetangga siapa? Nah, itu dia lihat dari konstanta couplingnya di sini. Nah, misalkan di sini jaraknya yod J, satuannya hertz tentu saja. Ini sama dengan yang mana? Nilai J ini misalkan sama dengan yang ini. Oh, berarti ini tetanggaan. Antara ini dengan ini berarti tetanggaan. Kalau ini dengan ini ada yang sama berarti mesti tetanggaan. Sama itu identik. Karena dia itu mengandung hukum resiprokal, di mana misalkan dia mengkopling A mengkopling B, tentu saja B mengkopling A. Karena dia resiprokal, dia akan menghasilkan besaran konstanta coupling yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah sinyal proton. Jadi berapa protonnya dan sebagainya itu akan kelihatan. Gesernya berapa, 0 sampai 500 ppm untuk H. Sedangkan untuk C6R atau atom C itu 0 sampai 100. Bentar, ini agak sumuk, sebentar saya menunjukkan. Saya itu kalau ngajar di ruang itu di kamar itu gak enak. Saya tunjukkannya di luar tapi agak panas. Untuk menunjukkan bebas. Oke, ini untuk sekali lagi untuk spektrum H. Nah, ini kan ada yang couplingnya sekali lagi untuk C6R itu sama juga ada nilai keseran kimianya itu 0, 10, 20 dan sebagainya. Beda dengan HNMR itu kisarannya cuma sekitar 1 ppm, 2 ppm. Kalau ini kisarannya lebih besar. Kalau untuk C6R 10, 20 dan seterusnya. Kemudian multiplisitasnya puncak itu bukan antara C dengan C tetapi C dengan H. Ini misalkan dia mengikat H-nya 3 berarti dia akan berbentuk kuartet atau 4 rumput karena yang mengkopling itu bukan C tetapi H yang terikat langsung. Dan kemudian sinyalnya sekali lagi itu di kisaran 0 sampai 20 ppm. Beda dengan H yang 0 sampai 1 ppm. Oh, oke. Apakah ada pertanyaan sampai sini untuk mengingat-ingat saja dahulu? Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ini pertemuan yang ketiga ya ini ya. Kita pertemuan ketiga berarti kita selain ini besok hari Kamis ya kalau nggak salah ya. Benar kan? Hari Jumat, Pak. Jumat. Oh iya Jumat. Berarti 4. Ini 3 SKS ya kalau nggak salah ya. 3 SKS ya, benar ya. Berarti absen saya salah itu. Sebentar saya betulkan lagi berarti. Mohon absen dahulu ya untuk semuanya. Sorry, ternyata sampai karena oh iya berarti kalau sudah 4 ya sudah berarti. Oke. Oh iya ini saya baru dahulu. Mohon absen yang belum absen. Saya tulis sampai 16 saja biar mudah. Oke, berarti sudah nanti 4 pertemuan, berarti 6 nanti ujian ya, berapa kali ujian. Oke. Lanjutkan. Nggak ada pertanyaan ya, kalau nggak ada saya lanjutkan. Oke. Sekarang kita berbicara tentang ini, asal usul nilai geser kimia. Jadi sebenarnya
kita tadi melihat ppm itu menentukan jauh dekatnya dengan bus fungsi kan. Nah, sekarang ngomong-ngomong kalau kita hanya berbicara itu dia geser-geser itu kan, kalau orang kimia kan nggak afdol kalau nggak mengetahui asal usulnya gitu. Nah, sebagai seorang kimia paling tidak tahu bahwa ternyata di situ ada asal usul kenapa dia bergeser kiri dan kanan dan seterusnya gitu. Nah, kalau Anda lihat di sini peran tadi kan kalau analisis 6R kita hanya berkutat pada inti atom, misalnya inti atom H atau C. Tetapi dalam hal ini kalau kita berbicara geseran kimia, ada faktor yang lain, yaitu elektron yang mempengaruhi kenapa dia bergeser kiri dan kanan. Nah, hubungannya elektron apa Pak? Itu nanti saya simpulkan dahulu, itu berhubungan dan kerapatan elektron yang mengelilingi inti tersebut. Nah, inti siapa? Inti yang akan dianalisis itu, ininya demikian. Nah, begitu. Hubungannya dengan tetangga apa? Nah, ternyata tetangga itu bisa mendorong atau menarik elektron yang ada di sekitar itu, sehingga kerapatan bisa berubah menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil karena faktor tetangga itu. Nah, filosofinya adalah bahwa sebenarnya Anda bermain dengan siapa, itulah Anda. Makanya pilihlah teman yang kira-kira bagus gitu ya, dalam tanda petik ya. Bukan artinya pilih-pilih tidak, tapi secara umum memang begitu sih. Kalau teman Anda tidak bagus, misalkan hal yang kecil itu Anda anggap Anda anggap misalkan biasa, misalkan minum bir awalnya itu biasa, nanti lama-lama itu satu hal yang biasa. Padahal mungkin bagi sebagian orang yang lain minum bir itu tidak diperbolehkan secara agama atau katakanlah haram atau apapun ya. Tapi kalau orang itu memang bergaul dengan orang yang itu jangan minum itu haram, jadi minumnya air putih aja, nanti ya kira-kira begitu. Jadi itu sesuatu yang kalau minum bir itu sesuatu yang aneh gitu. Nah, itu hanya sekedar filosofinya. Dan ini pun juga sebenarnya sama. Apabila tetangganya itu sukanya narik-narik itu juga sama, nanti akan ketarik elektronnya dan nanti akan mempengaruhi properties dari inti atom tersebut karena pengaruh tetangganya. Jadi seperti nanti kalau Anda sudah dewasa, sudah menikah dan memilih suatu rumah, itu juga sangat penting. Di mana nanti Anda berada, disitulah nanti Anda akan terpengaruhi. Paling tidak kenyamanan berbeda, itu pesan dari saya. Ingat, jadi kalau menikah mau tinggal di rumah mana, dipikir dahulu dengan sebenar-benarnya atau secermat-cermatnya. Ini rumahnya tipe 21 gitu. Banyak, mohon maaf saya berarti namanya rendah dicek, tidak mesti. Tetapi secara umum, misalkan Anda ini tinggal di rumah tipe 21, di mana ibunya atau istrinya tidak kerja, kecenderungan yang ngerumpi dan sebagainya. Biasanya kalau beli ada yang beli TV, yang lainnya juga ikut akan jealous gitu. Dan itu suatu hal yang nature untuk human being, tetapi paling tidak Anda bisa menempatkan posisi Anda itu dari pengamatan saya, tapi ini hanya sebagai ilustrasi saja. Oke, saya lanjutkan kembali lagi ke ini elektron. Jadi elektron sangat menentukan rapat tidaknya suatu inti, di mana elektron ini sebenarnya bergerak melingkari di sekitar inti atom, maka berawal dari terbentuk medan magnet lokal. Jadi jangan dikira elektron itu tidak memberikan medan magnet kalau dia itu berputar mengelilingi inti. Ternyata dia mengeluarkan medan magnet lokal. Nah, sehingga di dalam suatu pengukurannya atau di dalam prosesnya ini mengukur medan magnet dari inti yang berputar, dia itu bisa akan berkurang, bisa bertambah, bisa berkurang. Adapun nilai sesungguhnya adalah nilai B efektifnya. Nah, B efektif itu B realnya itu berapa pada saat dia terukur, karena pengaruh elektron, dia bisa berkurang. Yang terukur itu yang karena sudah berkurang itu B efektif, atau bisa juga bertambah. Anda bayangkan demikian. Ini adalah suatu inti atom, dan yang berwarna merah berputar ini adalah elektron. Nah, Anda juga harus ingat bahwa sebenarnya misalkan aja pengukurannya ini arahnya ke sini ya, sebentar.
Oke. Misalkan ini intinya menghadap mu-nya menghadap ke sini, ke bawah. Tetapi ternyata ada elektron berputar mengelilingi dia berputar mengelilingi, sebentar, harapnya gimana sih itu? Oke. Dia berputar begitu. Ternyata kayaknya kebalik deh, tapi tidak apa. Dulu aja. Diperhatikan aja dulu. Ini ada inti, dia tetapi karena ada putaran elektron di sini, maka dia akan menghasilkan medan magnet yang melawan binol ini, sehingga yang terukur adalah efektifnya itu adalah binol ini menghasilkan BI ya, dikurangi BI, karena ini adalah B0 ke arah sini, BI-nya menolak dari B0 sehingga muncul B efektif B0 dikurangi BI. Ini B0 menghadap ke sana. Tapi ada tolakan dari BI karena elektron itu, maka dia berkurang. Adapun BI-nya itu adalah pengaruh elektron, medan magnet yang dihasilkan oleh elektron, di mana dia itu sesuai dengan derajat keperisaiannya dikalikan dengan B0. B0 itu adalah yang murni loh ya, yang yang pure keluar dari alat atau instrumen. Sehingga apa yang terjadi? Dia akan menerima tekanan B0, menerima tekanan, sehingga yang terukur itu hanya sekian. Yang seharusnya kalau seandainya tidak ada elektron, dia itu bisa tinggi, bisa setinggi ini, berapa Gauss gitu, bisa setinggi ini. Tapi karena ada tolakan ini elektron, maka dia menekan, maka menjadi B0 kurangi BI atau lebih berkurang. Sehingga apa pengaruhnya? Kalau kita lihat diagramnya di sini, delta E-nya di sini sama yang awalnya itu menjadi lebih kecil. Delta E ini adalah energi resonansinya, atau delta E maksudnya. Delta E di sini adalah energi resonansinya, di mana setelah kita kasih frekuensi radio baru kelihatan, oh ternyata dia lebih kecil. Yang seharusnya tanpa ada elektron dia harusnya lebih besar. Tapi faktanya karena ada elektron yang berputar dan menahan B0 menjadi B efektif, maka dia menjadi berkurang atau lebih kecil. Intinya itu pengaruh. Nah pengaruhnya apa? Ya akhirnya berubah. Yang harusnya begini jadi berkurang. Nah nanti berkurangnya dilihatnya bagaimana? Berkurangnya berarti kan energinya lebih rendah. Gitu. Nah kira-kira demikian gambarannya. Sehingga sekali lagi bahwa pergeseran itu sangat dipengaruhi oleh elektron. Nah, kalau kita gambarkan dalam ini di dalam matematis, maka kita bisa melihat bahwa B efektif sama dengan B0 dikurangi BI. BI itu karena elektron tadi. Seperti yang kita tahu bahwa BI sama dengan derajat keperisian ini apa ya? Ini alfa bukan ya? Enggak tahu ini, kayaknya delta dikalikan dengan B0. Tetapi di sini ada keterangan bahwa BI sebanding dengan B0. Jadi misalnya BI besar, B0-nya juga besar. Nah, kalau kita matematisnya dari atas ini, maka kita keluarkan B0-nya BF sama dengan 1 kurangi delta dikalikan dengan B0, sehingga dari sini kita bisa melihat energinya. Nah, ini adalah frekuensinya, sehingga frekuensi akan kelihatan. Atau sebenarnya inilah energinya yang setelah diperoleh. Nah, ini karena di sini delta E sama dengan gamma HB per 2pi Hanu. Sehingga kalau B efektifnya dimasukkan, maka akan keluar nilai ini, nilai energi ini. Nah, inilah yang terjadi seandainya kita melakukan pengukuran
terhadap suatu inti atom H atau C, di mana di situ ada putaran atau awan elektron. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini? Halo? Halo? Tidak ada? Apa boleh saya lanjutkan? Oh, ini pada diam semua ya. Saya tunggu sampai ada suaranya. Dan kenapa tidak? Apakah ada yang bertanya? Belum ada, Pak. Dilanjut aja, Pak. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Ini kok banyak yang ini yang keluar ya? Nggak tahu kenapa punya saya tuh gimana ini? Ada yang keluar terus gitu. Tapi jumlahnya kok bertambah di sini. Kenapa ini? Memang ada yang keluar. Lia mana Lia? Lia? Ada, Pak. Tapi kamu nggak keluar nih ya? Kok ini banyak yang keluar ya kelihatannya? Diajeng? Ada, Pak. Nggak keluar. Diajeng? Diajeng ada nggak? Konita? Konita? Tadi gini, apa namanya? Notifikasinya keluar nih, Diajeng, terus kemudian Konita. Coba nanti kalau ketemu Diajeng sama Konita, suruh ini ya. Suruh ngomong ya, saya Konita Pak, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau nggak ada pertanyaan. Oke. Dengan demikian kita melihat bahwa apa namanya delta E-nya ini kan sebanding dengan B efektif. Tentu saja kita bisa mengatakan bahwa setelah terjadi tekanan elektron adanya awan, delta E-nya menjadi lebih kecil. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ini sebenarnya frekuensi ini mencerminkan lingkungan kimia di mana inti tersebut berada. Artinya apa? Ini sebenarnya frekuensi ini mencerminkan energinya. Energinya lebih kecil, besar atau kecil. Nah, nanti kelihatan geser kiri atau geser kanan. Nah, ini nunya sebenarnya gamma kalikan 1 delta B0 per 2pi. Nah, di sini sebenarnya frekuensi tadi kan sekali lagi mencerminkan lingkungan kimia atau dia itu menunjukkan dia geser kiri atau kanan. Nah, di sini sekali lagi bahwa ternyata nilai ini menentukan nilai dari frekuensinya, apakah dia rapat atau tidak. Gitu. Kalau rapat, berarti makanya energinya menjadi lebih rendah. Artinya rapat itu apa? Nilai gamanya lebih tinggi. Maka nilai ini, nilai perkaliannya, kalau gamanya lebih besar berarti nilai energinya menjadi lebih rendah. Kalau ini nilainya rendah atau tidak rapat berarti energinya tinggi. Kira-kira begitu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kerapatan elektronnya semakin rendah atau tentu saja ini rendah berarti energinya jadi lebih tinggi. Kalau rapatnya lebih rendah maka deltanya juga akan rendah. Maka dia akan mengalami peningkatan BO, B efektifnya lebih besar karena tekanannya lebih kecil. Sehingga energinya besar, maka dengan demikian frekuensinya juga tambah besar. Kalian pahami dahulu, karena ini penting.
Oke, saya lanjutkan. Kalau Anda belum mengerti, Anda boleh bertanya ya, silahkan. Tidak dipotong boleh. Saya juga mohon maaf, saya sambil-sambil ini karena sebenarnya ini hari ini juga hektik. Makanya saya mohon maaf, makanya nanti ada kuliah double juga hari Jumat karena saya ini waktu saya sudah sangat mepet ya. Saya mungkin 2-3 minggu lagi ya, mungkin nggak sampai, mungkin saya pergi, jadi saya mohon maaf atas bantuannya. Mungkin ujiannya mungkin bisa jadi nanti kita online atau nggak tahu, nanti saya juga punya ada asisten, mungkin dibantu asisten saya setelah aja nanti. Tapi yang jelas paling enggak kuliahnya sudah selesai dulu, jadi lebih enak untuk kalian juga. Oke, saya lanjutkan kalau begitu. Nah, sekali lagi ini kalau elektronnya tidak rapat atau kerapatan rendah, maka tentu saja deltanya rendah karena ini mencerminkan kerapatan. Makanya dia mengalami B efektif yang besar karena tidak ada hambatan dari BI tersebut, dan di sini akan kelihatan bahwa energinya jauh lebih tinggi seandainya dia tidak ada elektron yang melawannya dari ininya tersebut. Itu. Nah, dengan demikian kita bisa mengatakan, sebelum ini kita buka, saya perlihatkan dahulu bahwa kalau misalkan ini inti yang mempunyai kerapatan yang tinggi, dia itu terlindungi, misalnya shielding. Mungkin yang sering main game akan tahu itu shielding. Shielding itu apa? Shielding itu P, ada yang tahu? Apa? Shield itu apa? Shield. Nolina? Tahu nggak Nolina? Nolina? Iya, Pak. Shield itu apa? Shielding itu apa? Gimana Pak, suaranya putus-putus? Shielding itu apa? Shield. Kalau Vito, tahu nggak Fit? Oh, ini Pak, apa kayak yang memproteksi gitu kan Pak? Maksudnya kayak menghalangi. Apa namanya berarti? Oke, ada yang tahu shielding itu apa? Halo? Oke, shielding itu terperisekan. Vito nggak ada ya, Vito ya? Ada, Pak. Oke, saya lanjutkan. Berarti shielding itu terperisekan. Kemudian saya lanjutkan. Jadi misalkan ini, maka kalau shielded, ingat ini verb 3 kan, kalau ingat bahasa Inggris, ini shielded itu tidak terperisekan. Ini shielded itu terperisekan, maka kalau dia tidak terlindungi atau tidak ada ini elektron, maka dia dikatakan lower field. Sedangkan lebih tinggi elektron yang melingkupi, maka dia higher field. Dengan demikian dia dikatakan shielding, ini deshielding atau terbuka. Istilahnya terbuka ya, tapi tidak terperisekan. Maka dengan demikian kita bisa melihat bahwa
energinya menurun kalau dia terlindungi, karena tadi logikanya bahwa ada BI yang menekannya semakin kuat, sehingga Anda lihat tadi di grafik skema energinya delta-nya semakin rendah, sehingga kita mengatakan bahwa nu-nya menurun. Dengan ini energinya delta-nya lebih tinggi atau frekuensinya meningkat, sehingga kita mengatakan ini harusnya di atas, ini delta meningkat, ini menurun, kerapatan elektronnya meningkat, ini menurun. Jadi artinya apa? Kesimpulannya ke arah sini energinya bisa dikatakan semakin besar. Begitu. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Balik maning. Nah, kalau tidak ada, salah satu contohnya adalah CH3. CH3 itu mengikat gugus X. X-nya itu adalah gugus halogen, misalkan gugus elektronegatif. Maka Anda tahu bahwa X ini halogen itu adalah tidak berarti dia itu sangat elektronegatif. Kita bisa mengatakan kalau dia itu elektronegatif, maka dia bentar, ini saya sambil ya, mohon maaf, saya kontak-kontak dengan ini asuransi sama biro perjalanan, saya agak confusing nih, kalau enggak karena saya ini sudah sudah ditanyain sama kedutaan, jadi agak ribet nih. Oke, enggak apa-apa, saya mohon maaf mungkin agak terpotong-potong. Nah, sekali lagi ini adalah X ini adalah halogen. Dia menarik, karena dia halogen, dia akan elektronegatif, maka dia menarik elektron, sehingga kita mengatakan bahwa kerapatan elektronnya itu akan berkurang, dan tingkat elektronegativitasnya yang X itu kan meningkat, maka dia akan berkurang. Kenapa? Karena sekali lagi elektron yang ada di dalam inti H itu berkurang karena ditarik dengan adanya X klor itu atau klorin. Dengan demikian dia itu kerapatannya berkurang, sehingga kita bisa melihat ppm-nya itu yang terikat oleh OH atau klor, dia akan semakin ke kiri sekitar pada 5 ppm, 4 ppm dibandingkan kalau tidak ada klor atau O gitu, kalau Anda melihat ppm-nya. Dengan demikian kita melihat posisi ini, posisi dari ppm, kita bisa memperkirakan, oh ternyata dia itu ada gugus penarik elektronnya, atau misalkan ada O-nya atau ada Cl-nya, begitu. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau enggak saya lanjutkan. Nah, banyak hal yang bisa kita simpulkan. Jadi dari kesimpulan tadi banyak hal yang bisa kita tarik, bahwa di situ ada gugus elektronegatif atau yang menarik elektron di dalam atau di sekitar inti, sehingga dia menjadi lebih terbuka. Kalau terbuka, dia B efektifnya menjadi lebih besar, maka energinya lebih besar. Nah, di sini itu yang pertama, adanya atom-atom elektronegatif. Yang kedua adalah perbedaan elektronegativitas. Di sini ada Sp, Sp2 dan Sp3 misalkan. Nah, ada Sp, Sp2 dan Sp3. Sekarang Anda pikirkan dahulu mana yang lebih elektronegatif. Ini sebenarnya logikanya bisa Anda tempatkan untuk berpikir Anda apakah Sp2 atau Sp3 yang paling elektronegatif. Saya kasih waktu sekitar 1 menit.
Kalau tidak ada, kalau tidak sudah cukup, Anda tentukan mana yang lebih elektronegatif. Apakah ada yang menjawab? Oke, kalau tidak ada, coba Anda pikirkan, ya. Ini apa namanya? Coba Anda pikirkan mana SP, SP2 atau SP3 yang lebih negatif. Itu untuk pekerjaan Anda. Ya, ini apa namanya? Semacam ini sedikit biar Anda berpikir gitu ya. Dan alasannya kenapa kira-kira bisa begitu. Oke, kemudian ini struktur resonansi. Sebentar, ini ada struktur resonansi, kemudian efek induksi, kemudian efek resonansi, kemudian konformasi molekul. Nah, ini semua tidak perlu Anda pikirkan, karena ini kita hanya belajar untuk analitik. Jadi paling enggak kalian saya berharap bahwa elucidasi struktur kalian bisa mengerti, meskipun itu yang sederhana saja gitu. Paling tidak ada dasar-dasarnya. Jadi kemarin di dalam loka karya kita itu membuat semacam ini, semacam yang setahu Anda mungkin bahwa bidang organik, anorganik itu terpisah, sangat terpisah. Dan dalam hal ini mungkin akan kita gabungkan misalkan orang organik dan analitik yang hampir sama gitu kan. Ini kan berkaitan dengan ini tuh organik, tetapi dalam hal ini orang analitik kan juga punya job di sini, makanya kita gabungkan. Oke, ini efek induksi. Oke, efek induksi. Efek induksi itu karena ini ada tarikan dari nigus elektronegatif, sebenarnya hampir sama dengan itu tadi elektronegatif. Jadi misalkan di sini ada O ini lebih elektronegatif, maka dia akan narik C, elektron yang ada di dalam C, dan dia juga menarik elektron di dalam H. Sehingga kita mengatakan mereka itu tertarik dengan adanya elektron-elektronnya, maksud saya. Ini yang kita maksud dengan efek induksi. Dengan demikian, yang di dalam H yang dekat oleh C dekat dengan OH, maka dia energinya lebih tinggi. Dia akan ada di sebelah kiri. Begitu kira-kira gambarannya. Kiri dari jauh, di kiri di posisi dari TMS sebagai standar. Oke, mohon maaf saya ini fokusnya terpecah-pecah karena fokus dengan biro travel dan insurance. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan bahwa ada pengaruh dari bus yang elektronegatif? Jadi tentu saja di sini dia akan lebih ke kiri karena energinya lebih besar dikenainya. Kalau nggak ada, ini ada efek resonansi. Ada yang pernah tahu resonansi itu apa atau saja pernah ya?
Bisa Anda sebutkan resonansi itu apa? Mungkin nggak ada yang tahu resonansi. Lia? Iya Pak. Resonansi Sebentar Pak. Duh, sebentar. Apa aja? Oke, Dovito. Ya Pak, Apa resonansi? Ada muncul proses penyerapan energi ke dalam materi mungkin Pak. bukan Yahya Muhaimin Halim. Berpindah-pindah. Oke, Lupita, Harum Lupita. Harum. Lupit, Iya Pak. apa kira-kira? Resonansi adalah fenomena ketika suatu benda bergetar dipengaruhi oleh getaran gelombang. Wah, itu kamu terlalu baca itu, kelihatan sekali itu. yang dicatat. Itu pelajaran SMP itu, resonansi kayak gitu itu. Oke, nggak apa-apa, terima kasih Lupita. Oke, yang lain di media dasar kan sudah ada kan dulu kan? Yang lain? Oke, kalau begitu ini saya jelaskan. Anda tahu delokalisasi elektron? Nah, itulah delokalisasi elektron, dia mengalami resonansi. Jadi, misalkan ini elektronnya berpindah seperti tadi yang jawab Yahya Muhaimin ya. Ini sedikit mirip yang disampaikan. Bahwa misalkan di sini ada elektronnya bisa pindah ke sini karena adanya cincin aromatis misalkan. Jadi dia berpindah ke sini, kemudian yang ada di sini dia turun ke bawah, yang di sini naik ke atas ini terikat oleh C, yang di sini dia akan berpindah lagi bergeser. Nah, ini maksud saya, ini turun dari tangkap 2, yang di sini menjadi double di sini, terus kemudian dia turun ke bawah, jadi double, terus ini akan ke sini. Jadi di sini muatannya itu muatan parsialnya dia akan berpindah-pindah bergerak dengan seiring berjalannya elektron. Nah, ini adalah efek resonansi. Nah, ternyata efek resonansi itu juga sama. Dia akan membuat misalkan di sini cincin ring, kalau misalkan ini positif, ya parsial positif, ya cincin vanil secara keseluruhan lebih kaya dengan elektron dan O menjadi elektron positif yang selanjutnya diteruskan ke atom H. Jadi di sini menjadi lebih, cincin vanilnya menjadi lebih kaya dengan elektron karena dia adalah adanya gugus istilahnya pendorong elektron, sehingga di sini menjadi rapat. Kebalikannya misalkan dalam cincin vanil perubahan distribusi muatan CO dan peran lebih elektronegatif. Jadi Anda lihat bahwa di sini negatif, maka kita mengatakan elektronegatifnya orto sama para di sini, karena ini kalian perhatikan ini orto metapara, maka di sini posisinya yang ini lebih rapat elektron, kan elektronnya di sini tuh. Nah, artinya di sini lebih kaya elektron, sehingga dia menjadi lebih rapat. Di sini juga. Nah,
Inilah apa namanya, efek resonansi, sehingga kita bisa mengatakan yang ini kayak elektron, dia lebih rapat, dia lebih ke kanan posisinya, karena rapat kan posisi lebih kanan di dalam NMR. Kemudian diikuti baru ini dari posisi meta lebih, dia lebih apa namanya, tidak rapat elektronnya, sehingga nanti akan kelihatan pergeserannya ternyata di sini itu berbeda antara orto, meta, atau para. Ini yang harus Anda perhatikan, sehingga ini akan menyebabkan pergeseran yang berbeda itu efek resonansi. Nanti saya berikan contoh mungkin sampai ini aja ya, maksudnya sampai orto, meta, para ini, kira-kira begitu. Nah, contoh lainnya adalah contoh pergeseran kimia. Di sini ada contoh pergeseran kimia. Misalkan di sini ada efek induksi tadi, ini lompat-lompat ya. Saya belum bisa betulkan. Di sini ada CH4. Kemudian ketika ditambah 1 Cl, maka dia bergeser ke kiri, lebih kiri. Artinya dia pengaruh Cl-nya itu akan lebih menarik elektron, sehingga dia lebih terbuka. Hanya di sini elektron pada H. Maka dia kalau tambah 2 dia lebih terbuka lagi dan energinya lebih besar. Kemudian kalau ditambah ini, inti dari H lebih besar lagi dan seterusnya. Jadi Anda mau melihat bahwa sebenarnya nanti Cl, Cl2 sama Cl3 nanti pergeserannya akan kelihatan berbeda. Begitu kira-kira. Saya heran kok kalian ini kok nggak banyak bertanya. Kalau nggak tanya saya bablaskan terus pokoknya sampai ini, sampai selesai. Kalau Anda tidak mengerti, Pak, ini Pak dihentikan dulu Pak, saya bertanya. Saya nggak tahu memang ini kalau farmasi itu ini kalau nggak mengerti dia menghentikan dan pertanyaannya banyak gitu, sampai kadang itu agak lama. Nggak apa, saya malah senang kalau apa namanya, kalau banyak yang bertanya gitu malahan. Secara prinsip saya lebih suka itu gitu. Nggak ada pertanyaan, kalau nggak saya lanjutkan. Pokoknya yang penting saya bablas saja gitu. Belanda masih jauh, makanya kita mendekat. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini ada efek induksi yang lain. Anda perhatikan di sini ada suatu CH4. Dia normally dia di posisi sekitar 0, sekian. Tetapi ketika CH4 itu ada ikatan NH2, NH2 itu menarik elektron sehingga dia itu bergeser ke kiri, lebih apa namanya, elektronnya dari H di sini lebih terbuka. Kalau ditambah OH dia menjadi lebih terbuka lagi, tambah F dia menjadi lebih terbuka. Artinya apa? Bahwa sebenarnya gus-gus yang terikat oleh CH di sini, CH4 maksud saya, atau CH3 tentunya, dia itu CH3 maksud saya, dia itu akan tergantung dari kekuatannya H2OH sama F. Kalau demikian kuat yang mana? Jawabannya kuat F dibandingkan OH dibandingkan NH2. Tentu saja hal ini karena itu tadi kita lihat dari pergeserannya, ternyata jika diikat oleh F itu dia akan menjadi lebih bergeser ke paling kiri. Itu faktanya. Beda lagi kalau ada SI. SI itu mendorong elektron, jadi membuat elektronnya itu dengan dalam tanda petik menjadi lebih rapat sehingga energinya jauh lebih rendah. LiCH3 apalagi dia menjadi lebih mendorong lagi. Ingat di sini CH4 dia lebih kanan, tidak masalah. Apa masalah? Tidak, karena tentu saja anunya berbeda, apa namanya, rapatannya berbeda. Oke, apakah ada pertanyaan? Mungkin saya persilakan untuk ini, untuk berpikir dulu sambil mungkin minum dulu sebentar, 1 jam break sebentar. Silahkan kalau mau minum dulu sebentar, kita break dulu sebentar.
Oke, bisa kita lanjutkan lagi. Nah, ini juga efek resonansi. Kita berbicara efek resonansi. Tadi induksi lebih mudah. Sekarang resonansi. Ingat ya, SP2, SP3 ya, Anda pelajari ya. Efek resonansi. Efek resonansi itu sebenarnya yang kita jelaskan tadi, misalkan ada delokalisasi elektron, kita melihatnya sebagai salah satu contohnya adalah CH2 di sini. CH2 di sini dia bisa bergeser ke kiri dan kanan seandainya ada gugus yang lain. Misalkan saja contohnya, ini kan awalnya CH2 juga, ini CH2. Nah, tetapi di sini ditambah OCH3. Kemudian ini ditambah ini ada di sini, ada apa namanya, O di sini. Nah, ternyata pengaruh di sini besar sekali karena apa? Di sini ada semacam awan elektron yang dia ikut bergerak. Nah, ini dia bergerak, makanya dia resonansi. Resonansi itu membuat elektron yang ada di sini, elektron yang ada di dia semakin terbuka karena dia ikut lari ke sana ke sini. Kalau terbuka, dia akan bergeser dengan ke kiri karena energinya menjadi lebih besar pada waktu dia diukur. Kebalikannya, ada gugus OCH3. Kita tahu bahwa ini adalah dia bergeser menjadi plus di sini, sehingga dia ini akan menjadi dalam tanda petik dia bergerak di sini, maka dia akan menjadi rapat. Tapi sebenarnya penjelasan bukan ini, kayaknya salah misalnya. Tapi tidak apa-apa. Ini kayaknya salah ini. Sebenarnya menurut saya ini salah. Bukan begini maksud saya. Oke, tidak apa-apa lah. Ini ikatannya bisa dia bergeser ke sini, sehingga O-nya kekurangan elektron, maka dia bermuatan positif. Ini menjadi lebih negatif. Artinya lebih negatif apa? Dia lebih negatif itu dia menjadi kerapatan elektronnya ini menjadi lebih besar. Karena kerapatan elektronnya menjadi lebih besar, maka dia energinya lebih rendah. Tetapi ada penjelasan yang lain lebih logis. Di OCH3 itu adalah bus pendorong elektron. Kalau bus pendorong elektron ini kedorong ke sini, sebenarnya pengaruhnya di situ lebih tepat menurut saya. Tapi tidak apa-apa. Ini ini versi yang lain dalam tanda petik pemikiran orang, tapi boleh kayak gitu, tidak apa-apa. Jadi pengaruhnya itu. Terus ini cepat sekali. Ini efek resonansi yang lain. Efek resonansi yang lain juga demikian. Jadi untuk resonansi sendiri sebenarnya juga terjadi di dalam benzen. Tadi sudah saya jelaskan efek resonansi tersebut. Misalkan di sini ada NOO, di mana sebenarnya dia itu adalah akan menarik elektron sehingga dia akan tertarik di sini. Efeknya apa? Kalau dia tertarik ke sini, dia ke sini, maka dia akan turun ke sini. Nah, efeknya apa? Kalau ada elektron menjadi dia ketarik, maka dia menjadi lebih terbuka di orto. Sehingga orto itu energinya lebih besar. Dan demikian juga dengan para, dia ketarik ke sini, maka dia menjadi energinya lebih besar. Hanya saja yang orto di sini tarikannya lebih kuat karena ada gugus penarik elektron. Atau ada ikatan rangkap di sini, dia akan ikut bergerak di sini. Sebenarnya kita mengatakan penarik itu ikut resonansi ya, bukan karena induksi itu. Tetapi intinya dia itu kan bergerak, dia akan menjadi terbuka, ini juga terbuka, maka dia energinya menjadi lebih besar. Sedangkan meta di sini elektronnya akan ngumpul di sini sehingga dia lebih terlindungi. Itu dari adanya kalau NO2. Sedangkan OCH3 ini sebenarnya dia itu pendorong elektron, dia elektronnya akan ke sini dan dia lebih rapat orto ini. Demikian juga dengan para, dia menjadi lebih rapat, dia menjadi sini. Tapi untuk metanya dia akan menjadi terbuka di sini karena ada gerakan dari elektron tersebut. Nah, itulah kira-kira dari resonansi. Apakah ada yang ditanyakan? Saya nggak tahu apakah Anda itu mengerti apa enggak, apa terlalu cepat apa enggak. Tapi karena Anda tidak bertanya, saya anggap Anda mengerti. Gitu.
Kalau Anda tidak mengerti, Anda bertanya, karena ujiannya nanti ditentukan oleh diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak mengerti, ya monggo, dan tidak mau bertanya. Apakah ada pertanyaan? Masih nggak ada pertanyaan? Ya ini mohon maaf, ini saya kalau Anda tidak bertanya, saya anggap Anda mengerti begitu kira-kira. Nah, sebentar lagi untuk NMR sudah selesai, tapi ini saya selesaikan dulu. Oke. Apakah ada pertanyaan? Tidak kan? Oke. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Karena tidak ada pertanyaan. Sekarang kalau Anda lihat, ini ada efek namanya simetri. Nah, sebenarnya maksud saya adalah di dalam simetri itu saya ingin menjelaskan bahwa H atau atom H, dia itu kan terlihat sama kan, misalkan CH3 dia kan terlihat sama, seperti dia berputar aja. Sebenarnya itu dimaksud bahwa CH3 itu misalkan karena dia itu waktu diukur dia itu berputar. Nah, atau bisa juga kita katakan dia simetri dan berputar. Nah, misalkan kita menembak H yang warna merah, dia berputar warna biru dan warna hitam. Dia berputar sehingga dia mempunyai nilai yang sama gitu. Sehingga dengan kata lain dia bertumpuk menjadi 3, integrasinya 3 gitu. Nah, maka dia akan kelihatan sama. Kalau sama, maka dia akan muncul 1H tambah 1H tambah 1H dengan integrasi 3H yang tadi kita maksud. Begitu kira-kira. Nah, kalau misalkan yang ini, yang F, yang H, ini juga sama, ini yang di KTR juga sama. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini, misalkan ClCH3, maka ini sama, ini juga sama gitu. Nah, artinya ini apa? Nanti akan muncul seperti integrasinya 3, ini integrasinya 2. Begitu kira-kira. Kalau ini Pak, kalau ini simetrinya berapa Pak? Nah, kita lihat, kalau NO2 kita bisa belah tengahnya. Kita belah tengahnya, maka dia muncul CH2, di sini juga CH2. Maka dia ada berapa simetri? 1, 2, dan 3. Ada 3 simetris. Dengan demikian, ada berapa kelompok? Nah, simetri itu mencerminkan kelompok. Jadi simetri itu misalkan ini ada berapa kelompok H di dalam satu serapan itu gitu. Nah, untuk NO2 nitrobenzen ini akan muncul 1 kelompok, 2 kelompok, dan 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Kalau C ada berapa kelompok? Ada 1, 2, 3, dan 4. Ini kan meskipun tidak punya H, tetapi kalau C kan terbaca. Begitu. Kalau ini ada berapa simetri nih? Terhitung. Untuk H ada 1 dan 2, ada 2 kelompok H. Kalau ini ada berapa tuh? Ada 1 dan ada 2. Di samping kalau ini dengan ini dihitung 3 begitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Saya kasih waktu untuk bertanya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan.
Kalau tidak ada selanjutnya. Nah, ini misalkan ada FFF, ini ada berapa kelompok H gitu. Ada FF, ini HH. Maka ada dua sinyal ini, ada sinyal H. Nah, ini simetri, ada satu sinyal H dan ada satu sinyal C di sini. Kemudian kalau ini juga ada tiga, ada satu dengan tiga simetri, satu C dan satu H sama. Kalau ini CL, CH2, CH3 ada berapa sinyal H? Ada berapa grup kelompok H? Ada 2. CH3 sini sama CH2. Berarti ada 2 dengan integrasinya ini 3, ini 2. Artinya apa? Jumlah protonnya ini 3, di sini jumlah protonnya 2. Berarti di sini akan muncul berapa sinyal H? Ada 2 kelompok, kelompok CH3 dan kelompok CH2. Berapa kalau sinyal grupnya C atau sinyal C-nya berapa? Ada 2 juga, dari CH3 sama CH2. Sekarang kalau NO2 Pak, ya gampang, NO2 ada berapa ini kira-kira? Ada yang tahu? Jawabannya ada 3 sama. Ini 1H, kelompok H, ini kelompok 2H, ini kelompok 3H. Yang ini tidak ada H, tidak dimasukkan kelompok. Di mana integrasinya ada 1, 2, dan 2. Sekarang kalau C-nya berapa? Ada 4. 1 dari 1C, 2 dari 2C, 3 dari 2C, dan 4 dari 1C. 1C itu berarti integrasinya hanya 1, ini integrasinya 2, ini 2, ini 1. Sekarang kalau CL gimana Pak? Nah, kalau ini juga sama. Simetrinya ada berapa? Untuk hanya ada 2. Kelompok ini 1 dan kelompok 2. Makanya ini ada kelompok pertama dan kelompok kedua atau kebalik kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 2. Ada 2 kelompok atau 2 sinyal H. Dan integrasi berapa? 2H, ini 2H. Kalau C-nya berapa? Ada 3. Ini ada 2C pertama, 2C kedua, dan 2C ketiga. Begitu. Dengan ini berapa ini? Nah, kalau ini juga sama, ini ada 1C. Ada kelompok H pertama dan kedua, hanya 2 aja. Ini 2, ini 1. Kalau C-nya berapa? Ini 1, 2, 3, dan 4. Ini 1 pertama, ini kedua, ini 3, ini keempat. Oke. Ini dari efek simetri tersebut. Apakah ada yang ditanyakan? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Oh, ini kembali sebentar. Yang bertanya siapa ya ini ya? Penisirin saya. Latifah Pak. Oh, Latifah. Oh, Latifah ini rajin bertanya dari dulu. Oke, Latifah, silahkan. Ini Pak, saya masih bingung. Tadi kan yang di simetri tadi itu kan yang saya kelihatan videomu, saya lupa ya. Kecuali kamu belum mandi mungkin. Ya, bentar. Buka dulu ya, sebentar ya. Ya, bentar Pak. Biar saya ingat wajahmu. Loh, kamu mandi dulu ya? Nggak perlu mandi, nggak usah. Enggak Pak, lagi nyari jilbab. Oh, nyari kerudung. Ya sudah, oke, satu. Wah, nyari kerudungnya di pantai ya, ketemu ya. Diturunkan sedikit ini, apa namanya, videonya. Oke. Turunkan sedikit, nggak kelihatan. Oke, silakan Latifah, sudah kelihatan. Iya Pak, saya tuh masih bingung Pak, yang tadi simetri itu kan yang nitrobenzen itu kan tadi Bapak simetri ini tuh kan dipotong kayak dibagi-bagi secara ini ya Pak, horizontal ya, nyamping. Nah, terus pas di bagian
di klorobenzen yaitu yang Cl itu kan dibaginya kan vertikal Pak. Nah itu tahu kapan baginya vertikal sama horizontal itu gimana Pak? Soalnya saya masih bingung Pak. Oh oke. Mengerti pertanyaan Anda. Ini kalau ini kan misalkan dibagi vertikal kan nggak mungkin toh ini toh. Kiri sama kanan, misalkan ini kupu-kupu. Kupu-kupu itu kan sayapnya kan kiri dan kanan. Ini dia kupu-kupunya tidur apa berdiri kalau yang sebelah ini? Kalau ini anggap kupu-kupu. Berdiri atau tidur? Di klorobenzen ini Latifah. Tidur gitu Pak maksudnya. Iya tidur kan. Berarti kalau tidur belahnya kan begini. Karena Cl-nya di sini sama di sini gitu. Oh iya. Kalau nitrobenzen ini mana? Berdiri atau tegak kalau itu ikan gitu. Ikan ya misalkan. Ikan itu dia tidur atau dia baru nyungsep? Ya berdiri gitu Pak, maksudnya lurus gitu. Oh enggak, maksudnya tidur atau baru tegak gitu misalnya begitu. Kalau NO-nya kepala, itu tegak atau tidur kira-kira yang wangun untuk dibagi dua? Oh, tegak. Tegak, maka dia vertikal. Nggak mungkin kan kan kalau orang berjalan kan yang simetri kan tangan kiri sama tangan kanan, maka di dan di sini, ini dan di sini gitu. Kalau ini kan nggak mungkin dibagi ini dengan sini kan nggak mungkin, ini ada Cl-nya, ini enggak. Sedangkan di sini juga nggak ada Cl-nya, di sini ada, berarti kan nggak simetris, nggak masuk akal. Kalau ini dibagi gini kan baru masuk akal. Oh ini atas bawah, berarti ini sama ini sama ini, begitu kira-kira itu simetrisnya. Maka dengan demikian kalau tidur ini kamu ngitung ini ada dua sinyal ada dua sinyal H di sini dan ada dua sinyal H di sini. Maka ada sinyal itu grup ya. Ini grup pertama, ini grup kedua. Jadi ada, atau kita mengatakan di sini dua sinyal atau dua grup. Kira-kira begitu. Kalau ini ada berapa grup Latifah? Hanya dulu. Maksudnya kamu menurut kamu berapa? Nggak usah nonton bawahnya, nggak usah. Kira-kira berapa ini? Yang H ada berapa grup? Nitrobenzen. Berarti itu dibagi garisnya ada dua gitu ya Pak. Jadi ada 3 bagian gitu Pak dipotongnya. Oke, dia tegak kan kiri sama kanan kan? Iya. Jadi dibagi dua. Berarti ada ini yang pertama hanya ini satu kelompok 1, ini kelompok 2 dan kelompok 3 begitu. Begitu kira-kira sudah mengerti ya. Nah perkara nanti spektranya di mana munculnya tentu saja ini kemudian yang paling jauh kan. Paling istilahnya kan sebentar, itu penarik elektron maka dia terbuka. Nah ini duanya ini orto sama meta lebih jauh karena nitro itu penarik elektron yang kuat sehingga dia di sebelah kiri. Tentu saja lebih kuat di ortonya di sini, dia lebih paling kiri, baru diikuti posisi para, baru kemudian diikuti meta yang paling kanan. Untuk hanya C-nya juga sama, pergeserannya tidak berbeda urutannya. Hanya saja mungkin ppm-nya yang berbeda, begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Gimana, sudah jelas belum? Kalau belum jelas saya tambah lagi penjelasannya. Dan lumayan ya. Pak. Sudah Pak, sudah jelas. Oke, ini sudah di awal Latifah. Kamu nggak tidur toh Latifah? Enggak Pak. Oh iya, kalau pertanyaan mestinya tidak tidur. Oke. Yang lain? Apakah ada yang bertanya? Saya heran kok ini. Berarti kalian pintar semua nih, langsung bisa jawab semua. Oke, kalau tidak saya lanjutkan. Mana ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini dia stereotopik. Jadi dia stereotopik, dia itu ini hanya berbeda. Nah, misalkan ini
Ini hanya ekuivalen karena ada rotasi. Sedangkan ini, Anda lihat bahwa di sini ada CH2. Sekarang pertanyaannya, apakah CH2 ini sama atau simetris? Jawabnya enggak. Dia itu termasuk dia stereotopik. Karena apa? Di sini ternyata dia itu bentuknya ada demikian. Dia ada jembatan hidrogen semacamnya ini. Sehingga CH2 di sini adalah kaku. Kaku itu tidak bergerak. Dan kata lain dia tidak berputar atau tidak simetris. Nah, ini bentuknya ini karena dia ada jembatan hidrogen. Sehingga apa yang terjadi? H1 sama H2 itu berbeda posisinya karena dia tidak berputar. Sehingga nanti teridentifikasi di sini ada dua H yang berbeda. Kalau tadi yang dia simetris seperti awal di sini, ini akan muncul satu dengan jumlah yang dua integrasi. Kalau ini bukan numpuk jadi satu, tapi bergeser sedikit mungkin dengan integrasi satu dan ini sendiri satu begitu. Kalau dia seandainya dia berputar, maka dia akan terintegrasi menjadi dua, kira-kira demikian. Nah, ini mungkin bisa jadi dalam tanda petik ya, apa namanya? Kalau misalkan ini kalian anggap ini berputar ya, nanti hasilnya bukan dia stereotopik lagi karena dia berputar. Tetapi faktanya adalah dia muncul jembatan dan dia akan menahan putaran itu sehingga karena dia terikat begitu kira-kira. Oke, ini hampir habis nih ya. Nah, konfirmasi juga sama. Ini saya selesaikan. Tinggal sedikit kok, nanti kita apa? Oh, ternyata ada ini juga ya, kopling ya. Ternyata masih banyak. Aduh, iya, oke. Kita selesaikan sampai kopling. Oke, konfirmasi juga sama. Jadi konfirmasi ini ada ekuivalen sama ini, aksial. Di sini dalam posisi bentukan ini dia tidak sama atau dia tidak identik. Oh sorry, kalau mohon maaf, kalau dia ini kalau dia di dalam dingin, tapi faktanya bahwa dia bergerak dengan cepat. Maka aksial sama ekuatorial dia akan kelihatan cepat dia bergerak, maka dia akan muncul kelihatan satu dengan integrasi ada dua proton atau dua hidrogen. Nah, ini juga ini untuk kasus ini berbeda ya. Di sini karena dia istilahnya tidak bergerak bebas, maka H yang warna biru sama merah ini berbeda atau dia itu tidak identik atau dia itu tidak istilahnya itu tidak terdeteksi menjadi satu lingkungan kimia atau dalam satu kelompok. Ternyata dia akan berbeda secara sebentar. Perubahan informasi tidak terjadi pada paduan dua cincin. Oke. Ini gimana ini anunya, aneh sekali nih. Perubahan konformasi tidak terjadi pada dua cincin konformal. Artinya ini identik secara lingkungan kimia, maksudnya gimana ini? Salah pernyataannya. Jadi intinya dia itu tidak bergerak berputar kiri kanan enggak. Sehingga H yang warna biru sama warna merah ini adalah berbeda. Akan terbaca dua, maksudnya begitu. Ini salah ini pernyataannya ini, membuat bingung nih. Jadi apa artinya ini kalau ini bergerak cepat, kalau ini tidak bergerak. Sehingga yang warna merah sama biru itu dia bisa dibedakan. Begitu kira-kira. Apakah ada yang ditanyakan? Ini kayaknya tinggal sebentar. Ini tautomerisasi, ini ini terjadi tautomerisasi. Jangan di sini juga tidak terjadi tautomerisasi. Ini terjadi tautomerisasi, ini juga terjadi tautomerisasi. Sehingga dia karena tautomerisasi dia terdetek sangat kecil sekali, dia melompat sini, melompat ke kanan. Jangan ini dia nyata akan terlihat bahwa dia akan kelihatan besar.
Ingat, bagi yang ini hanya bisa pindah kiri kanan, maka dia akan terdetek kecil. Seperti OH itu juga kemudian dia bisa pindah-pindah tergantung lingkungannya. Seandainya dia pindah-pindah, maka dia kan kadang tidak terdetek di dalam OH maksud saya. Ini proses ini dari OH menjadi N0 namanya, tautomerisasi N0 keton menjadi keton alkohol itu. Nah, itu tautomerisasi. Maka dia hanya di sini tidak begitu kelihatan atau lihat kecil sekali atau tidak terdeteksi. Ini juga sama. Ini epimerisasi. Jadi di sini ini akan juga gitu. Epimerisasi ini nggak usah saya jelaskan secara detail. Oke. Apakah ada pertanyaan? Ini mungkin kopling dulu sebentar, karena kopling ini sangat penting. Fenomena kopling itu sangat-sangat penting sekali. Kita dapat teman ketiga ya, ketiga. Oh iya, oke. Kayaknya mungkin enaknya kita selesaikan hari ini aja dulu. Ini aja sudah selesai. Oke, apakah ada pertanyaan? Kita tunggu 2 menit. Kok aneh sih nggak ada pertanyaan sama sekali? Oke, siap. Kita lanjutkan lagi. Sebentar, ada gangguan nih. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita berbicara tentang fenomena kopling. Nah, kopling di sini
Kopling di sini sebenarnya mau menjelaskan sebenarnya tetangganya itu siapa sebenarnya. Misalkan di sini. Di sini ada yang seperti yang kita bilang bahwa di sini ada banyak rumput, misalnya ada 4 juga, ada 2 atau 3 dan seterusnya. Dari sini kita bisa melihat tetangganya mana itu. Itu yang dimaksud dengan fenomena kopling. Jadi yang jelas fenomena kopling ini sangat bisa menjelaskan secara jelas identik ini milik siapa. Misalkan di sini HA sama HB di sini. HA sama HB di sini ternyata dia bertetangga. Kenapa bertetangga? Di sini karena iotnya atau jarak antara ini antara signalnya atau atau puncak tadi itu sama, terpecah atau split menjadi dengan jarak yang sama. Sehingga ini identik, ini tetanggaan gitu. Misalkan ini HA sama HB. Di sini ini kan bertetanggaan. Nah, ini kelihatan bahwa bentuknya sama karena dia bertetanggaan. Karena HA mengkopling HB, HB mengkopling HA dengan jarak yang sama atau energi yang membuat pergeserannya sama. Sehingga ini adalah sama. Berarti dia bertetanggaan. Nah, secara gamblang ini bisa dilihat dari nilai konstanta koplingnya. Kalau konstanta koplingnya itu adalah sama, berarti dia adalah bertetanggaan. Ini seperti halnya ini. Demikian juga dengan CH2, CH3. CH2 di sini terkopling oleh CH3. Ini juga sama kebetulan. Hanya saja dia overlapping atau tumpuk jadi satu gitu. Atau simetris dengan kata lain. Nah, ini CH3 di sini dikopling CH2, CH2 dikopling CH3 dengan dimana CH3 ini terpecah menjadi berapa? 2 ditambah 1 sendiri, ada 4. Berarti CH3 ini CH2 sini akan muncul 4. Sedangkan CH3 ini muncul 3. Jadi ini 3 karena dia simetris muncul 6 dan ini muncul 4 karena dia simetris. Tetapi dia ada 4. Ada kuartet, di sini ada triplet, begitu kira-kira. Nah, untuk mengetahui ini tetangganya siapa, kamu cek aja ini nanti iotnya ini sini sama atau tidak. Kalau sama berarti dia itu bertetanggaan. Itulah kira-kira kopling yang saya maksud tadi. Nah, kenapa bisa demikian? Sekarang penjelasannya ada di sini. Nah, ternyata sebenarnya di sini asal kopling itu adanya komunikasi magnetik, ada polarisasi magnetik antara atom-atom dalam molekul. Kemudian ada interaksi melalui elektron ikatan dan tetapan kopling tidak tergantung pada binol. Ini sangat independen sekali. Nah, salah satu contohnya adalah A dan B tadi. Misalnya ini A, di sini B di sini. Sebentar, ini. Oke, jadi begini, ini gambarannya. Bahwa misalkan kita mau mengukur A di sini. Nah, ternyata mengukur inti atom ini. Saya agak bingung sedikit nih gambarnya ini masuk akal enggak ini. Yeah. Oke, gini. Kita mau mengukur inti atom dari Hb di sini. Ini salah di gambarnya, HA yang mana, Hb mana. Ini Hb, ini HA, ini salah gambarnya. Hb ini agak geser sini harusnya. Bisa kita geser. Ini buat confusion. Oke, misalnya kita mau ukur HA di sini. Ini inti atom. Nah, ternyata pengaruh dari inti yang ada inti di sini dari Hb di sini juga berpengaruh dari HA tersebut. Jadi pengaruhnya apa? Ini kan menghadap ke atas. Jadi intinya itu yang menghadap ke atas menguatkan, jadi lebih kuat, B-nya efektif lebih besar. Yang menghadap ke bawah dia itu melemahkan. Tentu saja yang melemahkan sama menguatkan, yang belahan arah itu melemahkan, inti dari sini, dari HA, yang belahan arah itu melemahkan. Sehingga dengan kata lain, yang satu melemahkan, yang satu menguatkan. Dengan jarak yang sama, sehingga dia akan terpecah menjadi 2. Nah, ini contohnya lebih mudah dipahami. Nah, ini misalkan, ini ada HA, ini HB. Nah, harusnya dia akan, kalau tidak ada pengaruhnya, tidak ada pengaruh dari HA tetangga, dia akan muncul warna yang demikian. Tetapi karena ada pengaruh tetangganya,
yang dia dalam tanda petik ya, sebentar, kita mau mengukur HB ya, sebentar, HB. Oke, jadi kita mau mengukur HB di sini, HB ya, HB. Oke, jadi HB itu kan menghadap ke atas tuh. Jadi pada saat itu dia bisa dipengaruhi oleh di sini dari HA yang menghadap ke atas. Nah, artinya apa? Yang menghadap dipengaruhi HA yang menghadap ke atas, dia menguatkan sehingga dia akan bergeser ke arah kiri. Jadi energinya lebih besar. Sedangkan ini apa tadi? HB sini yang menghadap ke bawah, ya kan? Dia akan akan kebalikannya, akan menekan HA dan sebaliknya. Dengan kata lain bahwa ini sebenarnya yang diukur apa sih? Oke, ini aja, sorry, yang diukur HA, sorry. Jadi HA di sini kan yang didetek. Jadi HA yang didetek itu karena kalau tidak ada tidak ada tidak ada pengaruh dari tetangganya HB ini yang menghadap ke atas. Jadi spinnya menghadap ke atas, maka dia akan originalnya ini. Tetapi karena ada spin yang menghadap ke atas dari HB, maka dia akan dikuatkan sehingga energinya menjadi lebih besar. Kebalikannya, kalau misalkan HB sama HA itu bertolak belakang, jadi pengaruhnya di mana? Tadi ini H0-nya, sebentar. Saya menjelaskan tidak sistematis ya. Saya ulangi, ini begini. Ini yang buat bingung itu H0 untuk kalian. Saya takut kalian bingung. Sebenarnya kan kita mengukur HA, saya ulangi lagi. Mengukur HA dengan ditembak H0. Benar enggak? Benar kan? Tetapi karena ada pengaruh dari spin Al menghadap ke atas, maka H0-nya dikuatkan. Dengan demikian energinya bergeser ke kiri. Kebalikan, kalau kita mengukur HA, HA-nya ditembak oleh H0 di sini. Ini bukan H0 ya, tapi B0 sebenarnya. Ini confusing sekali ini, bukan H0 tapi B0. Maka di sini pengaruh dari ini yang menghadap ke bawah sini, dia akan menekan B0, H0 atau B0. Nah, dengan demikian maka dia energinya akan menjadi lebih rendah. Dia akan menjadi lebih rendah. Dengan demikian ini hilang, dia akan muncul dua split di sini. Yang HB dia terpecah karena pengaruh HA. Yang HA dia terpecah menjadi dua karena pengaruh HB. Begitulah kira-kira. Dengan jarak yang identik, ini 7, ini 7. Ini salah ini keterangannya, saya mohon maaf, ini salah ini sebenarnya. Meskipun saya bukan membuat, tapi ini salah sebenarnya. Nggak usah perhatikan yang ini. Ini membuat confusing. Ikuti aja penjelasan saya. Jadi misalkan kita mau menembak HA, itu ada pengaruh dari ini, dan dia menguatkan sehingga dia energinya lebih besar. Kalau misalkan dia menembak HA di sini, dia ada menghadap ke bawah, spinnya menghadap ke bawah, pinnya menghadap ke bawah, maka menjadi lebih lemah, maka dia akan energinya lebih rendah, gitu kira-kira. Nah, sehingga kalau kita melihat HA-nya sendiri, maka dia akan hijaunya hilang, nggak muncul, maka akan menjadi dua di sini. Yang harusnya hijau di tengah sini. Dia akan di sini, kemudian HB juga akan di tengah sini dengan cara yang sama. Karena saya bilang bahwa itu resiprokal. Kira-kira demikian. Ada yang ditanyakan? Apakah Anda bingung? Ini fenomena dari konstanta coupling. Oke, nggak ada, saya lanjutkan kalau nggak ada.
Nah, ini adalah kopling tersebut. Nah, kita ambil contohnya aja. Tadi penjelasannya itu adalah jika koplingnya adalah sama, iod 1 sama dengan iod 2. Kita kasih contoh bahwa ini adalah RO JH2 JH3. Nah, sekali lagi bahwa kita mengukur JH3 maka dipengaruhi oleh H2 di sini sama H1. Misalkan ini dalam satu grup, maka dia dipecah menjadi satu oleh yang pertama oleh H2 diikuti oleh H1, maka pecah dua kali, pertama dan kedua dengan jarak yang sama. Jadi dengan jarak yang sama, ibaratnya dia itu ini bareng, dia serentak memecah ini, maka dia akan muncul demikian. Yang pertama ini satu dipecah, dikopling oleh H2, pecah menjadi dua, dikopling lagi, dipecah menjadi ini lagi tiga, masing-masing pecah menjadi tiga, dan ini numpuk ya sebenarnya, numpuk. Nah, karena numpuk maka dia akan muncul bentuknya gini di JH3. Sekali lagi JH3 ini kan dipengaruhi oleh JH2. JH2 itu kan dua, dia sendiri satu ditambah oleh dua akan muncul tiga kan, yang saya bilang tadi. Nah, ini adalah koplingnya demikian. Sedangkan di sini ini kita berbicara JH2. Dia dikopling yang pertama oleh H3, ini bukan H8, H3. Oleh H1 dulu aja. H1 dia pecah menjadi dua, kemudian diikuti H2 pecah menjadi tiga, diikuti lagi oleh H3 pecah menjadi 1, 2, 3, 4. Tetapi dengan cara yang bersamaan sebenarnya. Seret bareng gitu. Dan akan muncul demikian karena ini ada yang overlap. Jadi dengan demikian kenapa muncul begitu kalau misalnya tetangganya 3? Karena pengaruh ini tadi. Pengaruh dari efek tetangganya yang dia mengopling secara bersamaan. Ini juga sama tadi. Nah, ini kan 3, ini kan kalau JH2 tadi kan tetangganya ada 3 kan, 3 ditambah 1 ada 4, 1, 2, 3, 4 dengan bentuk yang demikian. Nah, itu yang akan kita nyatakan adalah bahwa ini misalkan tetangganya 1, dia kan terpecah menjadi sama. Tetangganya 2 akan membentuk ketinggian 1, 2, 1. Kemudian kalau terpecah menjadi 3, 1, 3, 3, 1. Kalau 4, 1, 4, 6, 4, 1. Itu pola yang umum. Kalau seandainya misalnya koplingnya sama, artinya dia mengkopling bersamaan. Atau kemudian diikuti 1, 5, 10, 10, 5, 1, kemudian 1, 6, dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk yang kira-kira muncul saatnya dia dikopling secara bersamaan. Nah, ini bersamaan. Sekarang kalau berbeda bagaimana pengoplingannya? Ini ada rumusnya lagi kalau berbeda koplingannya. Nah, untuk yang berbeda pengkoplingannya, kenapa kok berbeda koplingannya? Itu tadi bahwa dia tidak terikat bebas sehingga dia iodnya berbeda. Misalnya kita akan membedakan H1 sama H3. Ini kan dalam epoksi. Nah, dengan demikian kita bisa membedakan, misalnya kita H3 mengukur H3, H1 sama H2, nanti dia akan memiliki jarak yang berbeda. Oke, kita misalkan mengukur H2 di sini. H2 di sini, maka dia akan dikopling oleh yang pertama H1. Kenapa H1? H1 jaraknya berdekatan, sehingga dia mengopling dan kuat dulu ke H2. Dia akan pecah menjadi besar. Baru diikuti H2 itu dikopling oleh H3 yang lebih jauh. Nah, ini jaraknya berapa? Ini 1, 2. Dengan ke H3 jaraknya berapa? 1, 2, 3. Berarti lebih dekat H1. Kita ulangi lagi, berarti dia H2 dikopling oleh H1 dulu dengan jarak 2 iod, baru diikuti oleh ke 1, 2, 3 iod. 3 iod lebih jauh, dia lebih lemah. Nah, secara matematis itu bisa dilihat 2 iod 1, 2. Artinya apa? H2 dikopling oleh H1 dengan jarak 2 iod 1, 2. Ini 2 iod. 1 terhadap 2. Ini 1 terhadap 2. Atau 2 terhadap 1 juga sama. Berarti 2 iod 2, 1.
yang targetnya 2 tapi ininya 1 yang mau 1. Ini 2 iot 1 2. Karena 21 1 2 itu sama resiprokal. Sehingga dengan jarak yang lebih sama. Sedangkan ini berapa? 1 2 3. 2 dikopling oleh 3 dengan jarak 3. Berarti ini 3 iot 2 3. Nah, ini 2 ini ada 1 2 3 ada 3 iot yang paling depan sendiri. Kemudian 2 dikopling oleh 3, berarti 2,3 dengan jarak yang dengan pengopelingan lebih sedikit atau lebih kecil. Karena lebih kecil kenapa? Karena dia jaraknya lebih jauh. Sekarang kalau untuk ini, untuk H1. H1 juga sama. Yang pertama dikopling oleh ini, H1 dikopling oleh H2 dengan jarak yang sama, ini resiprokal 2 iot 2 1 atau kalau kita berbicara 1 2 iot 1 2 ini jaraknya gitu. Baru diikuti oleh yang pertama, 1 ini dikopling oleh 2 iot 1 2, kemudian baru 1 2 3 iot 1 3 dengan jarak yang ini. Begitu kira-kira. Demikian juga dengan ini yang H3. H3 dikopling oleh ini ternyata H1 sama H2 berbeda, maka dia mengkoplingnya berbeda. Di mana jaraknya itu dalam satu bidang H3 sama H1 dia lebih dekat. Jadi dengan demikian berarti akan 3 iot 1 3 diikuti oleh 1 2 3 3 iot 2 3 berarti atau 3 ke 2 atau 2 ke 3 dengan jarak sekian. Sehingga kita bisa melihat kita bisa melihat bahwa ini jaraknya berbeda-beda. Di mana yang ini adalah konstanta kopling pertama, di sini adalah konstanta kopling kedua. Ini pertama, ini kedua. Sehingga Anda bisa melihat sebenarnya konstanta kopling pertama mana? Jarak antara yang ini ke sini. Kemudian yang kedua mana? Yang ini ke sini. Berarti nilainya bisa dilihat dari kamu pakai Mistar juga bisa. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Ini juga sama. Nah, ini kira-kira cara menghitungnya demikian. Nah, ini ke ini kalau sama kopling yang sama, ini berbeda. Ini iot yang pertama, ini iot yang kedua, ini enggak kado. Lari kemana ini? Bentar. Ayo. Oke, ini iot 1 2. Ini yang pertama, sorry ini tidak kado. Oh ya sudah. Oke, nanti saya betulkan. Jadi ini jarak sini ke sini itu adalah iot pertama yang besar, diikuti yang kedua yang begini. Ini kira-kira. Oke, karena sudah asar, saya cukup sekian karena ini online mungkin melelahkan. Saya rasa NMR sudah cukup sekian. Sebenarnya saya akan memberikan contoh, tapi mungkin Anda pusing, gak usah sini ya. Dulu kalau dulu saya kasih, tapi saya rasa tidak saja. Karena mungkin terlalu complicated untuk kalian yang sudah terakhir. Oke, apakah ada pertanyaan? Berarti NMR sudah saya cukupkan sekian, 3 pertemuan sudah cukup. Oke, apakah ada pertanyaan? Sebenarnya mungkin sampai 3:30 saya pikir cukup sekian, mungkin terlalu banyak materi yang jadi satu yang baru gitu. Tetapi Anda harus mengerti bagaimanapun. Oke, kalau tidak ada cukupkan sekian. Terima kasih atas datangannya. Sampai jumpa hari Jumat. Mungkin kita sudah berbicara IR ya. Terus kemudian kita siapkan untuk untuk nanti UTS sama UAS untuk bidang saya. Tapi nanti nggak usah keburu. Oke, terima kasih atas datangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Jangan lupa ini ya, absen ya. Baik, Pak. Nggih, Pak. Oke, terima kasih. Sebentar saya cut dulu. Saya cropping dulu sebentar. Biar ada di perkuliahannya. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Sama-sama.